Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Sartika Mahmuda dengan NIM 0805 128 182 3037. Di sini saya akan melakukan kegiatan pengelolaan data citra untuk Total Suspended Solid atau TSS dengan menggunakan software RMapper dan ArcGIS. Sebelum itu akan saya jelaskan terlebih dahulu mengenai Total Suspended Solid. Total suspended solids di suatu perairan pasti akan mengalami perkembangan suatu sedimentasi. Perkembangan sedimentasi dapat dilihat dari material padatan tersuspensi. Total suspended solid atau padatan tersuspensi merupakan residu dari padatan total yang tertahan oleh saringan dengan ukuran partikel maksimal 2 mikrometer atau lebih dari ukuran partikel koloid. Material yang termasuk ke dalam TSS antara lain yaitu bakteri, jamur, ganggang, tanah liat, lumpur, sulfida, dan logam oksida. Material tersebut merupakan tempat berlangsungnya suatu reaksi heterogen yang dapat berfungsi sebagai bahan pembentuk endapan yang paling awal yang dapat menghalangi kemampuan produksi zat organik pada suatu perairan. Besarnya TSS pada suatu perairan menunjukkan kondisi sedimentasi dari perairan tersebut. Total Suspended Solid atau TSS muatan padatan tersuspensi adalah bahan-bahan tersuspensi dengan diameter lebih dari 1 mikrometer yang dapat tertahan pada saringan milipore dengan diameter pori yaitu 0,45 mikrometer. TSS terdiri dari pasir halus, lumpur, dan jasad renik yang dapat menyebabkan perairan utama Penyebab dari TSS di perairan yang utama adalah kikisan tanah atau erosi tanah yang terbawa ke badan air. Konsentrasi TSS yang tinggi mengakibatkan terganggunya proses fotosintesis yang diakibatkan oleh menghambat masuknya cahaya ke dalam air. Pengelolaan TSS dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan menggunakan citra Landsat 8 dengan menerapkan algoritma tertentu. Baiklah, selanjutnya saya akan membuka lanjut ke dalam software RMapper. Setelah software RMapper terbuka, kemudian kita klik Edit Algorithm dan masukkan Diffuse Surface-nya itu duplikat sampai 7 karena kita akan memasukkan 7 band. Beri namanya band 1, band 2, band 3, band 4, band 5, band 6, dan band 7. Setelah memberikan nama setiap band, klik itu pada download dataset itu, masukkan setiap data band yang telah di-download. Untuk keterangannya, untuk setiap band itu dapat dilihat pada Open dan LC08 pada ujung akhir ada B1. Terus OK di Slayer. Terus begitu pula untuk band 2. Band 4. Band 5. Band 6. Dan terakhir itu band 7. Setelah memasukkan setiap band, itu jangan di-refresh terlebih dahulu. Kita masukkan rumus yang telah kita masukkan dari data Landsat. Nah, ini adalah rumus yang telah saya olah. Selanjutnya, untuk nilai pada reflektan, nilai yang ini kita masukkan ke dalam data band tadi. Kita copy.
copy datanya, data nilainya, terus kita masukkan pada setiap band. Kita masukkan di edit formula. Kita hapus yang tulisan input, lalu kita paste, apply, close. Begitu pula untuk band 2, kita hapus data input, apply, terus band 3, kita copy dulu, apply, band 4, band 6, band 7. Nah, data reflektan tadi didapat dari data citra yang telah data Landsat 8 yang telah di-download. Nah, pada ini filenya itu tipe dokumen yang MTL. Baiklah, setelah data dimasukkan, ini close saja. Terus kita klik refresh image with 99% decline on limits. Kita tunggu agak lama. Setelah terrefresh, dapat kita lihat hasilnya akan seperti ini. Apa gunanya koreksi radiometrik dan geometrik? Manfaat dari koreksi radiometrik sendiri adalah memperbaiki kualitas citra akibat dari kesalahan pantulan permukaan atau kelengkungan bumi dari faktor lain, seperti arah sinar matahari, kondisi cuaca, kondisi atmosfer, dan faktor lainnya, sehingga informasi yang dihasilkan menjadi lebih akurat. Sedangkan untuk koreksi geometrik merupakan koreksi yang dilakukan untuk memperbaiki ketidakkonsistenan antara koordinat lokasi data citra dengan koordinat lokasi sebenarnya. Beberapa jenis koreksi geometrik itu meliputi koreksi sistem, presisi, dan medan. Koreksi geometrik diperlukan untuk menghilangkan distorsi geometrik. Baiklah, setelah itu pada layar algoritma not yet saved, itu klik kanan, pada layar 2 ini klik kanan, terus file, terus save. Terus kita kasih nama, saya kasih nama gabungan karena ini adalah gabungan dari Landsat 1 sampai 7 dengan file tipe yang digunakan yaitu RMapper Raster Dataset atau ERS. Terus apply. Untuk data tipenya kita gunakan yang III 4 byte real. Terus untuk null value-nya itu kita kasih 0. Terus oke. Kita tunggu sampai penyimpanan selesai. Kita tunggu sampai tipe penyimpanan filenya selesai. Baiklah, ini penyimpanannya telah selesai. Baiklah, setelah melakukan penyimpanan tadi selesai, maka kita klik untuk new. Nah, kita masukkan di load dataset, itu kita pilih data gabungan yang telah kita buat tadi, atau data gabungan band 1-7 dengan tipenya itu kita pilih yang ERS. Terus oke, this layer.
Setelah data dimasukkan, kita klik edit formula untuk memasukkan rumus masking. Rumus masking sendiri yaitu if buka kurung I1 dikurang I2 tanda lebih kurang dari 0 dan I3 else 0. Terus kita apply. Nah, ini dapat dilihat pada bagian bawah bahwa rumus yang kita masukkan. Terus kita close. Setelah itu, untuk layar yang berubah, maka data band-nya akan berubah juga kan, seperti ini. Nah, untuk data band-nya sendiri, kita masukkan itu data band 5, data band 4, dan data band 2. Nah, akan terlihat seperti ini. Kita refresh dulu. Nah, akan terlihat seperti ini gambarannya. Nah, untuk data band 5, band 4, dan band 2 sendiri digunakan sebagai komposisi untuk melihat nilai TSS pada suatu citra Landsat 8. Setelah itu, kita pilih lokasi yang akan dilihat. Kita crop atau kita potong. Ini kita kliknya tuh zoom box tool ya. Kita potong. Untuk menggerakkan layarnya kita pakai hand roam tool, tapi untuk melihat file toolsnya kita pakai point tool. Nah, kita bisa gerakan layarnya seperti ini. Baiklah, setelah hasil potongan selesai, kita klik kanan pada layar 3, File, Save, untuk namanya kita ubah jadi masking. Setelah itu, Apply. Kayak tadi juga tipenya, yang 4 bit real ya. Setelah selesai menyimpan tipe masking, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai masking itu, mengenai pengertian masking sendiri. Untuk masking sendiri, dalam suatu metode pengolahan citra, penginderaan jauh pasif yang paling penting adalah masking. Dalam kajian penginderaan jauh kelautan, biasanya masking dilakukan antara nilai piksel untuk daratan dengan nilai lautan yang menjadi daerah kajian. Intinya, masking itu sendiri adalah kegiatan untuk memisahkan suatu objek dengan objek yang lain. Contohnya itu seperti pemisahan objek perairan dengan objek daratan. Selanjutnya kita klik New. Oke, setelah sudah itu ada pada layar 4, itu kita pada load datasetnya, kita masukkan data masking yang telah kita olah tadi dengan tipe ERS, terus oke this layer. Nah, jangan di-refresh terlebih dahulu karena kita harus memasukkan rumus yang digunakan. Di sini kita menggunakan rumus Syarif Budiman yaitu 8,1429 dikali EXP dalam kurung 23,704 dikali I1 tutup kurung. Nah, untuk komanya sendiri itu digunakan dengan tanda titik, lalu apply, terus close. Setelah seperti ini, baru kita refresh. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Oke, setelah seperti ini, kita klik kanan, File, terus Save. Nah, kita kasih namanya algoritma. Terus oke, untuk tipenya kita IEE 4 seperti yang tadi. Terus oke lagi. Terus kita klik New. Terus kita masukkan datanya tuh data algoritma yang telah kita buat. Terus oke on this layer.
Setelah seperti ini, jangan di-refresh dulu karena kita harus memasukkan rumusnya. Nah, batasannya itu 400 dengan memasukkan rumus if I1 lebih besar dari 400, then null, else I1. Terus apply. Terus close. Terus kita refresh. Setelah seperti ini, kita file, save. Baiklah, setelah seperti ini, kita ganti namanya jadi batasan dengan format yang sama, dengan data type-nya yang sama, yang IEE 4 byte real. Terus oke. Nah, setelah seperti ini ya kita close aja. Kita akan pindah ke ArcGIS. Selanjutnya yaitu pengelolaan data TSS menggunakan software ArcMap atau ArcGIS. Kita buka dulu software ArcMap-nya, terus klik file, kita add data dan masukkan data batasan yang telah diolah di software ArcMapper. Setelah ini, klik kanan pada tulisan batasan, lalu pilih Properties, terus pilih Classificate. Pertama pada layar Properties pilih Symbology, terus pilih Classificate. Kelasnya itu pilih 5, terus untuk warnanya bisa dipilih sesuai yang diinginkan. Terus klik pada Format Labels dan kita ubah jadi 4. Oke, apply. Oke. Nah, ini adalah hasil pengolahan data TSS atau Total Suspended Solid menggunakan software ArcMap. Nah, selanjutnya itu kita hanya perlu untuk memasukkan data Indo SHP. Kita klik add data, terus pada SHP Indo kita masukkan Itkabu 2010 SHP. Nah, setelah itu tinggal kita layout. Oke, selanjutnya kita tinggal melayout petanya, yaitu klik menu view, terus layout view. Selesai. Nah, inilah hasil pengolahan data TSS atau Total Suspended Solid melalui software ArcMapper dan ArcGIS. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.